Karena Angel memiliki nilai rendah, Angel dikurung oleh kepala sekolah hingga pingsan karena kehausan. Beberapa hari kemudian, Angel menghembuskan nafas terakhir di dalam kurungan. Pemeran-pemeran film ini antara lain Melvin, ayah Melvin, Sribala dan Silex adalah sahabat baik yang bekerja sebagai polisi. Anu adalah istri Silex. Sribala adalah seorang polisi yang mempunyai ayah juga pensiunan polisi. Tetapi ayah Sribala mengalami sakit stroke karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Ayah Sribala suka dengan boneka. Ayahnya selalu berusaha merebut boneka dari cucunya. Sribala tidak tahu kenapa ayahnya tertarik dengan boneka. Saat Sribala sedang menelpon anak buahnya, ayahnya terlihat berusaha mengambil boneka di tempat orang jualan. Sribala menganggap ayahnya sedikit aneh karena suka dengan boneka, tetapi Sribala tetap merawat ayahnya dengan baik. Sribala mempunyai sahabat baik bernama Silex. Silex adalah seorang polisi dan sudah mempunyai istri bernama Anu. Silex dan Anu berencana mengadopsi seorang anak. Suatu hari, masyarakat dihebohkan dengan hilangnya seorang artis terkenal bernama Uma dan pengusaha bernama Emil. Mobil Uma ditemukan terbuka di pinggir jalan. Di dalam mobilnya terdapat handphone dan tidak ada jejak kekerasan dan penculikan. Besok pagi, Sribala datang ke TKP dan melihat jejak mobil Uma. Dari TKP, Sribala menyimpulkan ini bukan kecelakaan. Uma mengerem secara mendadak. Sribala merasa bingung dengan petunjuk ini. Anak buahnya mengatakan kalau Uma mendatangi acara reuni malam itu dan menginap di sebuah hotel. HP yang ditemukan di mobil Uma milik pria bernama Melvin. HP itu tercatat 5 kali melakukan panggilan keluar ke nomor polisi bernama Silex. Sribala terkejut mendengar hal itu. Ada keterlibatan apa Silex dengan hilangnya Uma? Lalu, siapa Melvin? Sribala kemudian bertanya kepada Silex tentang hal ini. Silex menjawab tidak kenal dan tidak tahu itu nomor HP Melvin. Sribala juga menawari Silex untuk menangani kasus ini. Silex sebenarnya tidak mau mengambil kasus ini karena ia ingin fokus mengadopsi seorang anak. Tetapi ia juga penasaran kenapa Melvin menelpon dirinya. Anu menyarankan agar Silex mengambil kasus ini. Sribala dan kepolisian melihat rekaman CCTV acara reuni Uma dan hotel tempat Uma menginap. Di sana, terlihat Melvin berada dekat di sisi Uma karena Melvin adalah teman SMA Uma. Mobil Melvin terlihat mengikuti mobil Uma. Sribala yakin Melvin pelaku penculikan ini. Sribala memerintahkan anak buahnya menangkap Melvin. Kepolisian langsung pergi ke apartemen Melvin. Terlihat di sana Melvin berusaha melarikan diri, tetapi kepolisian berhasil menangkapnya dengan mudah. Melvin kemudian dibawa ke kantor polisi. Di catatan kepolisian tercatat bahwa Melvin kehilangan putrinya yang bernama Angel 4 tahun lalu. Sedangkan istrinya bernama Sherin yang kecanduan obat terlarang melakukan bunuh diri dengan melompat dari balkon apartemen. Sribala mulai menginterogasi Melvin dengan bertanya, "Melvin, apakah kau tergila-gila dengan Uma? Atau kau cemburu dengan kesuksesan Uma hingga kau menculiknya?" Melvin sambil tersenyum menjawab, "Aku membunuhnya." Sribala dan Silex kaget mendengar hal itu. I killed her. Melvin mulai bercerita, "Rasa sakit terbesar di dunia ini adalah dikhianati. Dahulu istriku selingkuh dengan Emil, seorang pengusaha kaya. Awalnya aku tidak percaya dengan hal itu, tetapi setelah aku menelusuri, aku melihat dengan mata kepala sendiri Sherin selingkuh dengan Emil. Sejak itu, aku berencana membunuh Sherin. Aku menyuntikkan obat terlarang ke tubuhnya agar seakan-akan ia terlihat seperti pecandu. Kemudian, aku pergi kerja. Aku menelpon Sherin agar berjalan ke balkon dan Sherin pun terjatuh dari balkon. Sherin dinyatakan tewas di tempat. Kemudian aku pergi ke rumah sakit dan berpura-pura bersedih saat melihat jasad Sherin." Sribala lalu bertanya lagi, "Lalu apa hubungannya ceritamu ini dengan Uma?" Melvin menjawab, "Bu Sribala, Uma adalah orang yang salah di tempat yang salah. Targetku bukan Uma, targetku adalah Emil. Saat acara reuni malam itu, Emil pulang bersama Uma. Aku merasa ini adalah saat yang tepat. Aku naik ke mobilku dan mengikuti mereka berdua. Aku kemudian berhenti tepat di depan mobil mereka. Mereka berdua kaget dan mengerem mendadak. Aku lalu turun dari mobil dan mendatangi mereka. Aku menyemprotkan obat bius ke mereka berdua hingga pingsan. Kemudian, aku membunuh mereka berdua dan membuang mayatnya ke hutan." Setelah mendengar semua cerita Melvin, kepolisian membawa Melvin ke hutan untuk memberitahu di mana lokasi mayatnya. Saat sedang menelusuri hutan, tiba-tiba Melvin lupa di mana lokasi mayatnya. Mereka semua kemudian kembali ke kantor polisi. Anak buah Sribala memberitahu Sribala bahwa hutan tempat Melvin membuang mayat adalah hutan terjal yang sulit ditelusuri. Di hutan itu selalu terjadi kabut tebal setiap bulannya. Kita hanya mempunyai waktu 12 hari lagi sebelum kabut itu terjadi.
Sri Bala dan Silek percaya dengan cerita Melvin. Mereka sepakat untuk memberi waktu lagi agar Melvin mengingat kembali di mana lokasi ia membuang mayat Uma dan Emil. Tetapi, jika Melvin berbohong, maka mereka akan melakukan pendekatan secara psikis untuk memancing Melvin agar mengatakan yang sebenarnya. Sri Bala dan Silek membawa Melvin ke taman untuk diinterogasi. Sri Bala dan Silek terus memancing Melvin dengan pertanyaan-pertanyaan tentang lokasi mayat. Tetapi cara itu tidak berhasil. Melvin justru berbohong kepada Sri Bala dan Silek. Sri Bala pun marah dan menampar Melvin. Karena Sri Bala dan Silek belum bisa memecahkan kasus ini, Kapolsek akan mengirim Melvin ke penjara distrik. Silek tidak setuju dengan usulan Kapolsek karena penjara distrik terkenal tidak aman. Narapidana di sana sering berkelahi yang menyebabkan kematian. Silek khawatir dengan nyawa Melvin di sana. Dan ternyata benar dugaan Silek. Besok pagi terjadi perkelahian antar sesama narapidana di penjara distrik. Sri Bala mendengar ini langsung ke TKP untuk memastikan keselamatan Melvin. Ternyata dalam kekacauan yang terjadi di penjara distrik, satu orang mantan polisi bernama Sainu dinyatakan tewas karena diserang narapidana lain. Sedangkan Melvin tidak terluka. Ia selamat dan langsung dipindahkan ke penjara yang lebih aman. Sri Bala dan Silek dikejar oleh waktu. Mereka harus segera menemukan lokasi mayat Uma dan Emil. Mereka berdua terus menginterogasi Melvin, tetapi Melvin justru mengatakan Emil dan Sherin adalah dua orang yang salah. Dengan membunuh mereka berdua, aku melakukan tindakan yang benar, karena hanya hukum Tuhan yang paling adil. Pak Silek, kita berdua sama-sama lelaki. Apakah kau yakin istrimu tidak selingkuh? Karena ada satu hal yang pria tidak pahami di dunia ini, yaitu wanita. Bu Sri Bala, apakah ibu bisa tinggal dengan seseorang setelah ibu selingkuh dari suami ibu? Mendengar perkataan itu, Silek jadi ragu dengan kesetiaan istrinya. Sri Bala dan Silek terpengaruh dengan omongan Melvin. Tiba-tiba, Silek mendapatkan WhatsApp dari bank bahwa Anu istrinya telah menarik uang sebesar 100 juta rupiah. Silek bertanya kepada Anu. Anu menjawab, uang itu untuk orang tuaku yang sedang merenovasi rumah. Silek mulai curiga dengan Anu. Silek menelpon mertua dan ternyata sang mertua tidak sedang merenovasi rumah. Artinya, Anu berbohong. Malam hari, Silek juga melihat HP Anu menerima WhatsApp dari seorang pria untuk janjian bertemu besok. Besok pagi, Silek membuntuti Anu dari belakang dan ternyata benar. Anu naik mobil bersama seorang pria. Silek kemudian mencari tahu siapa pria itu. Silek pergi ke cybercell. Pria itu ternyata bernama Roni. Silek semakin yakin akan kebenaran omongan Melvin. Sri Bala juga mendapatkan selembar kertas di kantor dari seseorang yang tak dikenal. Surat itu bertuliskan bahwa kecelakaan yang menimpa ayahnya dahulu karena disengaja. Sri Bala selama ini menganggap itu adalah kecelakaan biasa, tetapi Sri Bala sekarang penasaran dan mulai melakukan penelusuran. Sri Bala kemudian bertemu dengan sahabat ayahnya dan bertanya tentang kecelakaan ayahnya di masa lalu. Sahabat ayahnya mengatakan, coba kau cek saja panggilan telepon ayahmu saat kecelakaan terjadi. Sri Bala kemudian pergi ke cybercell. Orang cybercell mengatakan, panggilan terakhir HP ayahmu saat kecelakaan terjadi adalah dari Silek. Sri Bala curiga kepada Silek. Sri Bala sekarang yakin kecelakaan yang menimpa ayahnya adalah disengaja. Dan semua ini direncanakan oleh sahabatnya sendiri, yaitu Silek. Sri Bala tidak percaya lagi dengan Silek. Besok pagi, Sri Bala dan Silek terus menginterogasi Melvin, tetapi Melvin belum mau mengatakan di mana lokasi mayatnya. Melvin mengatakan, aku akan memberitahu di mana lokasi mayatnya. Tetapi sebelum aku memberitahu, kalian berdua jawab dahulu pertanyaanku. Bu Sri Bala, apa yang kau lakukan jika sahabatmu mengkhianatimu? Pak Silek, apa yang kau lakukan jika istrimu mengkhianatimu? Sri Bala dan Silek diam membisu. Karena kasus Melvin tidak kunjung selesai, Kapolsek diperintahkan atasannya untuk memindahkan Melvin ke rumah sakit jiwa karena Melvin dinilai memiliki gangguan jiwa. Sri Bala kemudian bertemu dengan saksi mata saat tabrakan ayahnya terjadi. Sri Bala kemudian ngobrol dengan saksi mata itu. Ia mengatakan, Sainu adalah otak di balik kecelakaan yang terjadi pada ayahmu. Tapi aku tidak tahu apa motif Sainu melakukan itu. Sri Bala kemudian memeriksa file ayahnya dahulu. Pagi hari, Silek sedang berada di pom bensin. Di motornya, terdapat bukti tiket Anu akan melakukan perjalanan ke kota Mumbai besok bersama Roni. Silek tidak tahu itu dari siapa, tetapi Silek marah dengan hal ini. Saat makan malam, Silek bertanya kepada Anu, istriku, kau mau pergi kemana besok dan bersama siapa? Anu menjawab, aku mau pergi ke kota Mumbai besok sendirian. Anu berbohong. Silek marah karena Anu selingkuh, tetapi Silek sangat mencintai Anu. Silek tidak bisa meninggalkan Anu. Oleh karena itu, Silek berencana membunuh selingkuhan Anu, yaitu Roni. Pagi hari, Silek membuntuti Roni yang sedang bersepeda. Di tempat sepi, Silek langsung menabrak Roni hingga tewas. Setelah membunuh Roni, Silek memeluk Anu. Anu bingung kenapa Silek memeluknya dengan erat. Besok pagi,
Sribala lagi-lagi mendapatkan surat dari seseorang tak dikenal yang berisi flash disk. Setelah Sribala buka, ternyata isinya adalah video rekaman Silex membunuh Roni. Tetapi Sribala hanya diam saja karena ini adalah aib kepolisian. Setelah beberapa hari di rumah sakit jiwa, Melvin akhirnya bersedia menunjukkan di mana lokasi mayat Uma dan Emil. Tetapi Melvin hanya ingin diantar oleh Sribala dan Silex dan tidak boleh ada polisi lain yang mengikutinya. Sribala awalnya ragu karena malam itu akan terjadi kabut berbahaya, tetapi Kapolsek memerintahkannya dan Sribala tidak bisa menolak. Sribala dan Silex kemudian membawa Melvin pergi ke hutan. Sepanjang perjalanan, Sribala yang menyetir mobil. Setelah berjam-jam lamanya mereka melakukan perjalanan, mereka mulai memasuki hutan yang penuh dengan kabut. Jarak pandang mereka sangat terbatas. Saat mereka berjalan menelusuri hutan, tiba-tiba mereka menabrak sesuatu. Melvin hanya tersenyum, sedangkan Sribala dan Silex kaget. Silex lalu turun dari mobil. Silex tidak melihat apapun. Ia hanya melihat poster bertuliskan, "Hati-hati, banyak binatang buas berkeliaran." Silex masuk kembali ke dalam mobil dan mengatakan kepada Sribala, "Tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Mungkin itu adalah hewan liar." Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tua kecil. Melvin menyuruh mereka turun dan masuk ke dalam rumah itu. Saat Sribala dan Silex memasuki rumah itu, ternyata Uma dan Emil masih hidup. Cetir! Uma dan Emil hanya disekap. Melvin tidak membunuh mereka berdua. Sribala dan Silex kemudian membawa Uma dan Emil ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Uma dan Emil dinyatakan sembuh dan bisa beraktivitas normal kembali. Karena Uma dan Emil sudah ditemukan, pengadilan memutuskan Melvin dihukum 1 tahun penjara. Melvin hanya melakukan drama ini semua karena gangguan jiwa. Melvin akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Pengadilan juga memberikan selamat kepada Sribala dan Silex atas keberhasilannya menangani kasus ini. Sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, Melvin tersenyum kepada Sribala dan Silex. Sribala dan Silex masih bingung kenapa Melvin tersenyum dan apa tujuan Melvin melakukan ini semua. Silex beraktivitas normal seperti biasa. Silex pergi bersama Anu. Anu mengatakan, "Suamiku, ada hal yang seharusnya aku katakan kepadamu." Anu lalu mengajak Silex ke rumah Roni. Mereka berdua bertemu dengan istrinya Roni. Mereka bertiga mengobrol bersama. Anu mengatakan, almarhum Roni dan istrinya sudah banyak membantuku. Roni mengenalkanku kepada seorang penasehat untuk mengadopsi anak. Silex menyesal membunuh Roni karena ternyata Anu tidak selingkuh dengan Roni. Emil bertemu dengan Sribala untuk mengucapkan terima kasih kepada Sribala. Karena berkat Sribala, Emil bisa diselamatkan. Sribala mengatakan, "Tidak apa-apa, itu sudah menjadi tugasku sebagai seorang polisi. Kalau boleh tahu, sudah sejauh apa hubunganmu dengan Sherin? Kenapa kau mencintai Sherin?" Emil menjawab, "Siapa Sherin, Bu? Saya tidak kenal dengan Sherin." Sribala kaget mendengar ucapan Emil. Sribala kembali berkata, "Bukankah Melvin melakukan ini semua karena kau selingkuh dengan Sherin?" Emil kemudian tertawa dan mengatakan, "Tidaklah, Bu, saya tidak kenal dengan Sherin." Emil kemudian pergi karena harus buru-buru menuju bandara. Sribala masih bingung dengan hal ini. Sribala kemudian menganalisa kenapa Melvin melakukan ini semua. Apa motifnya? Sribala masih penasaran. Sribala kemudian bertanya kepada dokter forensik tentang kematian Sherin. Dokter mengatakan Sherin bukan pecandu obat terlarang, tetapi saat hari H kematiannya, obat terlarang ditemukan dalam dosis tinggi di dalam tubuhnya. Dan kematiannya bukan karena jatuh sendiri, tetapi karena didorong seseorang dengan kuat. Bukan seperti yang dikatakan Melvin, bahwa Sherin jatuh sendiri. Tetapi, saya ditekan oleh atasan saya untuk menulis laporan otopsinya, Sherin mati karena bunuh diri. Sribala yakin Melvin melakukan ini semua agar kepolisian menangkapnya. Sribala kemudian bertemu dengan ayah Melvin dan bertanya, "Pak, apa maksud Melvin melakukan ini semua?" Ayah Melvin menjawab, "Sebaiknya kau berbicara langsung dengan Melvin." 1 tahun sudah Melvin di penjara. Melvin akhirnya dibebaskan. Sribala dan Silex masih penasaran apa motif Melvin melakukan ini semua. Sribala dan Silex bertemu dan bertanya langsung dengan Melvin. Sribala mengatakan, "Melvin, aku tahu Sherin tidak mati karena melompat sendiri. Ia juga tidak memiliki hubungan dengan Emil. Lalu, kenapa kau mengarang cerita ini semua kepada kami? Apa tujuanmu melakukan ini semua?" Melvin menjawab, "Seringkali kebohongan lebih kuat daripada kebenaran. Itulah mengapa jika kebohongan diucapkan terus-menerus, kebohongan bisa menjadi kebenaran." Melvin mulai menceritakan yang sebenarnya. "Istriku adalah seorang muslimah yang taat. Aku sangat mencintai istriku. Aku mempunyai gadis kecil yang lucu bernama Angel. Angel memang tidak terlalu pintar di sekolahnya, tetapi aku tidak masalah dengan hal itu. Aku tetap mencintai anakku. Sherin dan aku tetap mendidiknya dengan lembut. Suatu hari, kita berdua dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan akan mengeluarkan Angel dari sekolah karena nilainya terus menurun. Aku dan Sherin memohon agar kepala sekolah tidak mengeluarkan Angel. Kepala sekolah pun memberikan 1 kesempatan lagi kepada Angel. Suatu hari ada ujian sekolah. Angel ketakutan dan menangis saat pergi ke sekolah. എന്താടാ സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ നമുക്ക്
അയ്യേ മോള് കരയില്ലേ ദേ എല്ലാരും കളിയാക്കും ചെല്ലു ചെല്ലു Tetapi aku dan Sherin tetap mengantarnya ke bis sekolah agar Angel bisa mengikuti ujian. Sore hari saat pulang sekolah, bis yang menyebut Angel tidak membawa Angel. Angel dinyatakan menghilang. Aku dan Sherin panik. Aku kemudian pergi ke sekolah dan bertanya kepada Satpam. Satpam mengatakan sekolah sudah tutup dan semua anak sudah pulang. Aku semakin panik dan bingung harus mencari kemana. Aku sudah lapor ke pihak sekolah dan kepolisian tetapi tidak digubris. Hingga suatu malam, aku menemukan buku Angel di kamarnya. Di bukunya terdapat gambar seorang anak kecil sedang dikurung di sebuah kandang. Pagi harinya, aku pergi ke sekolah dan memasuki sekolah. Aku curiga dengan Satpam, sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Aku langsung menghajarnya. Satpam itu kemudian mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Di sekolah itu ada metode hukuman bagi murid yang mempunyai nilai rendah. Karena Angel memiliki nilai rendah, Angel dikurung oleh kepala sekolah hingga pingsan karena kehausan. Beberapa hari kemudian, Angel menghembuskan nafas terakhir di dalam kurungan. Kepala sekolah memberitahu Satpam untuk menyembunyikan hal ini. Setelah Satpam menceritakan semuanya kepadaku, Satpam bersedia menjadi saksi di pengadilan. Aku merekam semua pernyataan Satpam dan menyembunyikan hasil rekaman itu di bawah lampu. Aku kemudian melaporkan kepala sekolah dan pemilik sekolah kepada polisi, tetapi kepolisian bungkam dengan hal itu. Kepolisian bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyembunyikan hal ini. Pemilik sekolah mencoba membungkamku dan Sherin. Pemilik sekolah lalu bertemu dengan Sherin di apartemen. Saat itu Sherin sedang sendirian. Sherin terus menangis dan membentak kepada pemilik sekolah. Pemilik sekolah lalu menyuntikkan obat terlarang kepada Sherin dengan dosis tinggi lalu mendorong Sherin ke balkon. Sherin ditemukan tewas saat itu juga. Pemilik sekolah dan kepolisian memanipulasi laporan otopsi Sherin dengan mengatakan Sherin tewas bunuh diri karena melompat ke balkon. Aku pergi ke rumah sakit dan melihat mayat Sherin. Aku bingung harus bagaimana. Aku sudah kehilangan istri dan anakku. Tidak ada yang mau mendengarkanku kecuali satu orang, yaitu ayahmu Sribala. Aku minta tolong agar ayahmu mengambil rekaman itu. Ayahmu percaya kepadaku dan mengambil rekaman itu di bawah lampu. Ayahmu kemudian melihat rekaman itu dan berusaha akan mengusutnya. Tetapi rencana itu diketahui oleh pemilik sekolah dan polisi bahlul bernama Sainu. Pemilik sekolah dan Sainu lalu berencana jahat. Sainu meminjam handphone Silex untuk menelpon ayahmu dan berpura-pura ingin bertemu karena ada kepentingan mendesak. Ayahmu pun percaya dan langsung berangkat. Saat di perjalanan, ayahmu sengaja ditabrak bus dan ayahmu terkena stroke hingga sekarang. Beberapa bulan kemudian, aku melihat pemilik sekolah dan istrinya ternyata bersahabat dengan Anu. Sejak itu, aku menyusun rencana. Aku juga dibantu oleh ayahku, tetapi aku tidak mau membunuh pemilik sekolah dan kepala sekolah lalu masuk penjara. Sribala lalu bertanya kepada Melvin, siapa pemilik sekolah itu? Melvin menjawab, pemiliknya adalah Roni. Jedir! Ronnie Verghese. Silex kaget mendengar hal itu. Melvin mengatakan, aku sengaja mengarang cerita perselingkuhan istriku agar Silex percaya kepadaku, agar Silex juga mencurigai istrinya. Dan akhirnya, rencanaku semua berhasil. Silex membunuh Roni. Bagiku, kau adalah malaikat Silex. Terima kasih. Aku mengadakan acara reuni itu untuk mengundang Uma dan Emil. Mereka berdua pun datang sesuai rencanaku. Setelah acara selesai, mereka berdua pulang bersama. Aku dan ayahku langsung menjalankan rencana. Aku sengaja ikut bersama mobil Uma dan Emil. Ayahku aku perintahkan berhenti di depan mobil Uma. Uma lalu berhenti dan merem mendadak. Aku yang duduk di belakang langsung menyemprotkan obat bius kepada Uma dan Emil hingga pingsan. Aku kemudian sengaja menelpon Silex berkali-kali dan membiarkan HP-ku di mobil Uma agar polisi menangkapku dan Silex ikut mengusut kasus ini. Aku lalu menyembunyikan Uma dan Emil di hutan dan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku mengarang cerita agar kalian ragu dengan pikiran kalian sendiri. Aku lalu membuat Silex ragu dengan kesetiaan istrinya. Ayahkulah yang mengirim bukti tiket Anu saat Silex di pom bensin. Ayahku jugalah yang menyuruh Anu untuk mentransfer uang 100 juta guna mengadopsi anak. നല്ല എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ അറിയിക്കാം. Ayahkulah yang meletakkan kertas di meja Sribala tentang kecelakaan ayah Sribala. Ayahku juga yang merekam Silex membunuh Roni dan mengirim hasil rekaman itu ke meja Sribala. Sainu di penjara dibunuh narapidana lain karena ia adalah polisi bahlul yang jahat. Sainu dihukum langsung oleh Tuhan karena kejahatannya. Lalu, Melvin lalu memegang pundak Silex sebagai tanda terima kasih.
Silex marah dan mengatakan, "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah membodohi kami?" Melvin membalas, "Kalian berdua tidak bisa menangkapku, karena tidak ada bukti aku membunuh Roni. Yang membunuh Roni adalah kau." Dan Sribala mengetahui rekaman itu lalu menyembunyikannya, karena kalian berdua bersahabat. Sedangkan menyembunyikan pembunuhan itu adalah kriminal. Setelah selesai bercerita, Melvin kemudian pergi meninggalkan Sribala dan Silex. Sebelum pergi, Sribala bertanya kepada Melvin, "Lalu, bagaimana nasib kepala sekolah?" Melvin tersenyum dan memegang pundak Sribala sebagai ucapan terima kasih. Tetapi Sribala masih bingung, apa maksud Melvin? Sribala dan Silex kemudian pulang ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Sribala penasaran kenapa ayahnya suka dengan boneka cucunya. Ternyata, setelah dicek, di dalam boneka itu ada rekaman pernyataan satpam sekolah Angel. Ayah Sribala masih menyimpan itu bertahun-tahun sebagai bukti. Berkat apa yang dilakukan Melvin, berita ini tersebar luas di masyarakat. Media terus menyoroti kasus ini. Kasus ini akhirnya dibuka kembali dan diusut sampai tuntas. Ayah Sribala kemudian mendapatkan penghargaan karena menyelamatkan barang bukti itu. Beberapa hari kemudian, media heboh dengan ditemukannya mayat kepala sekolah di dalam hutan. Sribala yang mendengar itu kaget dan baru sadar. Ternyata yang Sribala tabrak di hutan saat kabut itu bukan hewan, tetapi kepala sekolah. Jedir! നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൈമും Kepala sekolah itu diculik oleh ayahnya Melvin, dan ayahnya Melvin menyuntikkan obat terlarang dalam dosis tinggi ke dalam tubuh kepala sekolah agar setengah sadar. Ayah Melvin lalu membiarkan kepala sekolah berjalan di tengah hutan. Sribala dan Silex datang dan tidak sadar mereka sudah menabrak kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian jatuh ke dalam jurang. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Sekolah bertujuan untuk mendidik dan membuat para muridnya memahami ilmu pengetahuan, bukan untuk membuat para muridnya meraih nilai tinggi dengan penuh tekanan. Kedua, seorang ayah yang baik pasti mencintai istri dan anaknya. Seorang ayah juga akan melakukan apapun jika keluarganya disakiti, bahkan sampai dibunuh. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.